Oh, duri itu nang. Ini duri nih. Nah, kita buang dulu ya. Ya. Dangkal tempatnya nang. Di bawah sana yang dalam. Aduh. Kan nutupin mata nanti itu. Jadi saya juga beritahu juga ke teman-teman ya. Nanti kalau jakannya tanduknya udah mengeras, saya bakal jarang konten lagi teman-teman. Tapi kalau teman-teman setuju sih, ya saya bakal buat konten-konten lainnya seperti kegiatan saya sehari-hari di kebun. Itu kalau teman-teman setuju. Itu kalau teman-teman setuju. Kalau teman-teman nggak setuju ya nggak saya buat gitu. Nyangkut pelepahnya tadi. Duduk lagi duduk. Itu dalam kena nggak nang? Nah itu bersih tuh. Duduklah. Duduk dulu. 2 minggu ya nang ya nggak keluar ya. Duduk. Duduk lagi duduk. Duduk lagi. Itu bersih situ nggak ada pelepahnya. Duduklah. Dia masih apa sama pelepah talas tadi teman-teman. Duduklah nang. Duduk terus duduk. Kalau ini sih masih pertumbuhan tanduknya masih berlangsung sih teman-teman. Soalnya dia masih ujungnya itu masih apa ya, masih lembek gitu. Kalau di kita pegang gitu kan, kita pegang bagian ujungnya itu. Tapi yang panjangnya ya, yang panjangnya ya. Kalau yang pendeknya itu yang cabang yang pertama itu yang pendek itu udah keras. Cuma dikit lagi yang apa tuh, yang masih apa, masih kayak sebentuk kayak daging gitu yang ujungnya aja. Kalau yang panjangnya itu masih sekitar 1 senti, 1 inci, itu masih goyang sih kalau dipegang gitu kan. Kita goyang-goyang gitu kan, masih goyang dia. Kalau dibilang lunak ya nggak lunak gitu kan, bukan lunak. Jadi walaupun jakanya itu di luaran cuma mandi doang juga nggak masalah sih teman-teman, kalau menurut saya kan. Karena makanannya juga kan udah saya sediain. Saya itu selalu sediain makanan-makanan pilihan gitu. Nggak sembarangan loh teman-teman, ngasih makan rusa itu nggak sembarangan. Tapi kalau teman-teman yang teman-teman lihat mungkin yang di penangkaran atau di kebun binatang, kemungkinan sih sembarangan kan. Saya yakin sembarangan. Dan di sini saya juga mau nanya sama teman-teman. Saya ulang lagi, mungkin udah pernah saya katakan, tapi saya nggak ingat. Saya mau tanya sama teman-teman, buat teman-teman yang pernah berkunjung ke penangkaran ataupun ke kebun binatang, saya mau tanya, di sana teman-teman pernah lihat nggak kalau rusanya itu diberi makan singkong gitu? Singkongnya ya, bukan batangnya. Kalau batangnya sih biasa. Yang saya tanya ini buahnya, umbi singkongnya ya, ubinya itu. Teman-teman pernah lihat nggak mereka memberi makan rusa-rusa mereka itu dengan singkong? Ih, apa itu nang? Ah, buang, buang. Masa jerigen mau dimakan? Oke, coba jawab teman-teman. Pernah nggak mereka memberi makan? Aduh, sini ah, buang ah. Nggak enak itu ah. Ini minta, minta lah. Buang aja itu, ya.
Pernah nggak? Coba jawab teman-teman. Nanti kalau udah saya nemu jawaban dari teman-teman, saya bakal jelasin. Saya nggak bisa jelasin sini, nggak bisa dijelasin sekarang. Saya jelasinnya kalau udah nemu jawaban dari teman-teman. Duduk dulu ya. Mamam lah. Ada apa enggak rusa di penangkaran itu dikasih makan buah singkong? Coba teman-teman jawab ya. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa jakanya itu kelihatan sehat banget gitu, bulunya juga mengkilat gitu kan, karena saya ngasih makannya itu nggak sembarangan, saya pilih-pilih gitu ya, sesuai yang di alam lah teman-teman, sesuai sama yang di alam gitu. Saya ngasih makan, menyediakan makanan untuk jaka sesuai yang di alam ya, seperti rumputan, dahan-dahan pohon kayu, terus biji-bijian, buah ya kan. Dan sampai titik ini bagi saya ya, untuk saya ya, selama saya merawat jaka itu kan, saya itu juga belajar ya kan teman-teman. Saya mempelajarinya itu sendiri tanpa diberitahu orang lain, tanpa ada yang mengajarin. Saya mempelajarinya itu ya dari jakanya sendiri gitu. Dari jakanya sendiri, ketika dia di luar, saya lihat dia makan apa gitu kan, apa yang dimakan gitu. Nah nanti ketika dia stay di dalam kandang, saya ambilin mana yang biasa dimakan gitu. Dan untuk penyembuhan ketika pencernaannya udah mulai kelihatan nggak beres gitu ya kan, itu juga saya udah tahu. Tapi mohon maaf, karena yang namanya hal-hal seperti itu kan nggak bisa juga kita publikasikan sembarangan gitu kan. Bagi yang mau belajar ya harus datang lah ya kan. Bagi yang mau belajar ya kan nggak mungkin saya gratisin semua kan gitu kan. Sedang belajar konten aja sekarang berbayar ya kan, belajar konten sama kreator-kreator lain ya kan, kayak ikutan kelas gitu ya kan berbayar. Apalagi ini kan ilmunya itu nggak sembarangan kan. Tapi jujur teman-teman ya, saya itu ngonten baik ngonten ataupun editing, semuanya itu saya pelajari sendiri, nggak ada saya belajar sama orang lain, nggak ada. Cuma di awal aja dulu pernah dikasih arahan aja sama adik sepupu saya, ini gini bang, nanti kalau mau editing ini pakai ini gitu kan. Cuman nggak ditunjukin cara-caranya, itu nggak ditunjukin cara pemakaiannya, itu nggak ditunjukin kan, nggak diajarkan. Saya cuma dikasih tahu aplikasi apa aja yang dipakai gitu. Kalau soal editingnya itu saya nggak diajarin. Saya bilang ke dia kan, yang penting kasih tahu aja aplikasi apa aja yang digunakan untuk editing video ataupun untuk thumbnail gitu kan, atau editing foto, itu aplikasi apa aja, saya bilang gitu. Karena kan waktu saya juga ketemuan sama dia itu juga nggak panjang waktu itu kan, kita juga ketemuan itu sesekali gitu. Jadi saya bilang, kasih tahu aja aplikasi apa aja yang digunakan untuk editing video sama editing thumbnail, atau juga apanya gitu kan,
yang lain-lain gitu. Tunjukin aplikasinya aja, saya bilang. Nanti biar, jadi itu kan adik sepupu saya bilang, jadi nanti biar abang sendiri aja yang belajar di sana gitu kan. Karena di sini kan nggak ada jaringan teman-teman. Jadi untuk berkomunikasi kan juga susah kan. Untuk nanya-nanya sama dia juga nggak bisa kan. Jadi gitu aja, kasih tahu aja aplikasinya, nanti biar abang sendiri yang pelajarin di sana gitu, pelan-pelan. Makanya dulu waktu saya merawat Jaka itu, setelah usianya Jaka 1 tahun baru saya ngonten gitu, baru saya mulai terjun ke YouTube gitu. Jadi selama satu tahun itu saya belajar dulu gitu kan. Itu aja editing video yang pertama itu kan jelek kan. Makanya saya bilang saya itu belajarnya sendiri tanpa diajarin yang lain gitu. Nah, lalu setelah saya terjun ke YouTube, baru saya diajarin lagi sama masih dengan orang yang sama, yaitu adik sepupu saya. Sebelum monet sih saya paham kan, dikasih tahu cara-cara uploadnya gini bang, nanti kasih deskripsi gini gitu kan, tagnya diisi gitu katanya kan. Nanti kalau mau rubah thumbnail di sini katanya gitu. Setelah itu, setelah saya monet, saya juga nggak tahu waktu itu kalau saya udah monet teman-teman. Waktu itu subscriber saya itu udah 11.000 kalau nggak salah. Tiba-tiba aja 11.000 kan. Yang awalnya masih ratusan, tiba-tiba udah 11.000. 11.000 atau 9.000 gitu ya. Lupa saya teman-teman. Oh bukan, jam tayangnya udah 11.000. Kalau subscribernya waktu itu kalau nggak salah udah 3.000 gitu. Ya gitu, 3.000 teman-teman. Jadi ternyata waktu itu saya nggak kurang cermat ya. Saya pikir waktu itu kan monet itu harus 4.000 subscribe sama 10.000 jam tayang. Saya pikir gitu, ternyata salah saya kan. Jadi saya nggak tahu itu kalau itu udah monet. Lalu pas saya keluar, kontaklah saya sama siapa kan, sama adik sepupu saya. Jadi dia nanya berapa subscriber sudah sekarang bang, coba screenshot katanya kan. Saya kirim ke dia, saya screenshot, saya kirim ke dia kan. Waduh bang, kan udah monet itu bang, udah monet tuh bang katanya kan. Harus gini katanya kan, harus ajukan apa itu, isi formulir lagi kan di aplikasi YouTube-nya kan, isi ini isi itu kan, supaya bisa dimonet, supaya bisa menerima gaji gitu kan, supaya bisa menerima gaji gitu kan. Jadi saya juga mengaturnya itu ya melalui kontak WA aja waktu itu. Waduh, lari ke sana Jakanya, nggak langsung ketemuan kita. Jadi sempat juga sih dia datang juga kan, sempat datang juga dia, diusahain sama dia datang gitu kan, di tempat saya biasa nongkrong gitu, datang dia. Lalu diapain kan, diatur sama dia, udah bang tinggal nunggu katanya. Nunggu apanya itu, AdSense kan, nunggu AdSense, Google AdSense-nya itu kan lama juga saya nunggunya teman-teman, sampai 4 bulan teman-teman baru nyampe itunya, Google AdSense-nya. Sempet iklan nggak jalan waktu itu. Iklan nggak nampil, tapi satu hari kebetulan hari itu tepat 4 bulan ya kan, 4 bulan, akhir 4 bulannya itu tepat di hari itu, dan hari itu juga AdSense-nya nyampe gitu. Sempat saya ajukan ulang gitu kan. Jadi gitu, saya nggak ada diajarin sama siapa-siapa, cuma diajarin sama adik sepupu saya itu ya, cuma diarah-arahin aja itu kalau soal konten.
Jangan dulu lah nang, kena duri nanti lo tanduknya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau belajar juga bisa sih sebenarnya. Jadi nanti biar saya buat nanti cara-cara tutorialnya ya, tutorial untuk soal itu. Kalau mau belajar boleh, tapi tulis dulu di kolom komentar. Takutnya nanti ada yang nggak setuju kan. Nah, jadi seperti inilah teman-teman, seperti yang saya katakan tadi ya. Kenapa di tempat-tempat itu terus gitu? Karena kalau di tempat lain itu tetangga-tetangga itu kan takutnya ada tetangga-tetangga yang nanam-nanam sayuran. Habis nanti kalau udah jakanya ke sana, tahu sendiri kan teman-teman, tingkahnya jaka itu seperti apa. Kalau kalau main, nah seperti barusan kan, lari-lari muter-muter, habis tanah aja sampai bongkar semua dibuatnya. Makanya saya nggak ajak ke tempat-tempat lain gitu. Satu lagi, di tempat-tempat lain itu air juga susah teman-teman, susah karena posisi kami ini tepat berada di lembah ini loh, dikelilingi bukit. Ayam itu loh nang, ayam itu, ayam itu, ayam itu, ayam kan, dengar suara ayam deh teman-teman, ayamnya nyampe ke sini kan, ayam kan, ayam itu, ayam itu main dia ke sini, ayamnya main ke sini, ya kan, jaka nyampe ke sini main juga lah ke sini ayamnya, ya kan. Ayam itu. Jadi saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngingetin saya. Hati-hati bang, itu kan hewan masih asli dari alam. Udah pasti nanti sifatnya itu bisa aja berubah, gitu kan. Karena dia kan adalah hewan yang berasal dari alam. Terima kasih karena udah ngingetin. Emang iya sih teman-teman. Itu memang bener. Karena sifatnya itu memang berubah-berubah sih teman-teman. Terkadang kalau dia lagi mood ya boleh saya deket, boleh saya peluk-peluk gitu. Tapi kalau pas dia lagi nggak mood, di masa tanduknya keras, nggak boleh, nggak bisa gitu. Nggak jadilah kita ke tempat Bang Ucok nang. Bang Ucok panen pisang dia, nanti habis dia makan pisangnya. Itu kedengeran tadi dia nebang pisang. Ke bawah sana aja kita nanti ya, makan di bawah sana ya. Nanti sana kan udah dibikin jalan, dari sana kita nanti pulangnya ya. Tapi di bawah sana sungainya berbatu loh. Ayo ayo, nyariin apa, nyariin apa, nyariin apa. Nyariin pisang tuh, nyariin pisang tuh. Awas kena duri, awas kena duri. Mandi lagi sana, mandi lagi nang. Awas kena duri nang. Ih, duri lo nang. Dia nyariin buah sawit teman-teman. Ntar lah nang ya.
Bentar ya, itu ada di situ kayaknya, itu yang matang tuh. Tapi entah udah bisa diambil entah belum buahnya. Nanti kalau nggak hujan, rencana saya mau cari rumput teman-teman. Jauh tempatnya nyarinya, pakai motor. Ini ayamnya juga nyampe sini. Jauh nih loh teman-teman dari rumah. Ini nang. Nah ini nah. Ya kah? Ini. Ini. Aduh, 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 aduh. Nah. Ini. Nah. Hmm. Hmm. Nyolong brondolan kita ini nang. Nyolong brondolan ini. Ya kan? Nyolong brondolan ini. Jadi maling brondolan kami teman-teman. Maling brondolan. Pernah nggak teman-teman dengar kasus pembunuhan gara-gara mencuri brondolan? Itu masih di Kabupaten Rokan Hulu juga sih teman-teman. Beda kecamatan ya dari saya ya. Beda kecamatan. Masih Kabupaten Rokan Hulu atau enggak ya? Saya kurang tahu sih. Soalnya teran di sini banyak teman-teman. Jadi kadang-kadang ada yang sama kan. Beda kecamatan tapi nama apanya itu sama. Itu gara-gara nyuri brondolan dibunuh sama temennya sendiri. Teman akrab, tetangga, samping rumah dibunuh. Ya teman akrab katanya menurut kabar. Gara-gara ngambil brondolan digorok teman-teman, kena gorok lehernya, nggak bisa lagi nang. Nah udah payah, aduh udah payah, maunya pakai kayu nang, nggak bisa lagi loh, aduh payah loh nang. Jakanya ikutan, bentar, nih, nah bentar, ini ada nih, uh uh nggak bisa nang, uh nah bisa nih, nah aduh duri nang. Udah ayam tuh, ayam. Oh bang ucok tuh nah ini nah, sini aja ah, janganlah malah kesana dia teman-teman. Aduh semut.